Halo semuanya, kami dari kelompok 1 hari ini akan mempresentasikan tentang Cytophaga columnaris. Nah, sebelum kita memasuki materinya, kita akan kenalan dulu nih sama anggota-anggota kita. Yang pertama itu ada saya sendiri yang bernama Nabila Alitra Madinah. Lalu teman saya yaitu Samuel Derek Prabowo. Dan yang terakhir adalah Vincent Gabriel Julijanto. Lalu, apa sih yang akan kita pelajari nanti? Nah, kita akan mempelajari itu yang pertama ada apa itu penyakit columnaris. Yang kedua, apa itu Cytophaga columnaris. Yang ketiga, klasifikasi Cytophaga columnaris. Yang keempat, bagaimana Cytophaga columnaris berkembang biak. Yang kelima itu ada karakteristik Cytophaga columnaris. Yang keenam, bagaimana Cytophaga columnaris menginfeksi ikan-ikan. Yang ketujuh, gejala-gejala pada penyakit Cytophaga columnaris. Yang kedelapan, cara pencegahan penyakit Cytophaga columnaris. Yang kesembilan itu ada bagaimana cara pengobatan pada penyakit itu. Yang ke-10 itu penutup. Dan yang ke-11 adalah daftar pustaka. Nah, sekarang kita akan memasuki pada materi pertama, yaitu apa itu penyakit columnaris. Nah, mungkin di sini banyak yang belum tahu apa itu penyakit columnaris, apa itu Cytophaga columnaris. Nah, sekarang kita akan mempelajari itu. Yang pertama, columnaris adalah sebuah penyakit pada ikan yang ditandai dengan adanya ulserasi pada kulit dan perkembangan bercak seperti jamur pada filamen insang. Penyakit ini sangat menular dan berakibat fatal karena rusaknya insang. Penyakit columnaris ini disebabkan oleh bakteri bernama Cytophaga columnaris. Nah, tadi kita udah belajar tentang columnaris. Sekarang kita akan belajar tentang bakterinya, yaitu Cytophaga columnaris. Apa sih itu Cytophaga columnaris? Cytophaga columnaris adalah bakteri gram negatif berbentuk rod atau yang dalam bahasa Indonesianya disebut batang atau bisa disebut Streptobacillus columnaris. Bakteri inilah yang sering menyebabkan penyakit pada ikan-ikan. Saya akan menjelaskan klasifikasi Cytophaga columnaris. Klasifikasi Cytophaga columnaris dengan domain Bacteria, filum Bacteroidota, kelas Flavobacteria, order Flavobacteriales, family Flavobacteriaceae, genus Flavobacterium, dan spesies Flavobacterium columnare. Perlu diingat, spesies ini pertama kali dideskripsikan oleh Davis pada tahun 1922 dan namanya divalidasi oleh Bernard dan Grimond pada tahun 1989. Sekarang diklasifikasikan sebagai Flavobacterium columnare. Bagaimana Cytophaga columnaris berkembang biak? Bakteri dikenal dapat berkembang biak dengan cara yang hampir sama seperti bakteri yang lain. Secara seksual, bakteri ini bereproduksi dengan cara membelah diri menjadi dua secara langsung dan spontan atau disebut pembelahan biner secara amitosis. Secara seksual, bakteri bisa bereproduksi, salah satunya adalah dengan cara pemindahan DNA dari satu bakteri ke bakteri lainnya secara langsung tanpa penghubung. DNA tersebut didapat dari bakteri yang mengalami lisis sehingga potongan DNA-nya mengandung alel lepas. Cara tersebut dikenal dengan cara transformasi. Untuk cara lainnya dengan cara transduksi dan konjugasi. Berikut penjelasannya. Transduksi, reproduksi seksual dengan cara pemindahan DNA yang dibantu oleh virus fage sebagai perantara. Jika suatu bakteri diinfeksi oleh virus fage, bakteri tersebut akan mengalami lisis dan melepaskan fage beserta DNA yang dimilikinya. Untuk konjugasi, reproduksi seksual dengan cara pemindahan DNA antara dua bakteri secara langsung. Bakteri jantan memiliki pilus yang digunakan untuk menempel pada bakteri betina.
Oke teman-teman, tadi kan udah belajar tentang klasifikasi dan juga bagaimana cara bakteri ini berkembang biak. Nah, sekarang kita akan masuk ke materi karakteristik dari Cytophaga columnaris. Karakteristik yang pertama adalah kemampuan untuk tumbuh dengan adanya neomycin sulfat dan polymyxin B. Yang kedua, morfologi, warna, dan koloni sesuai dengan ciri khas Cytophaga columnaris. Yang ketiga, produksi enzim pendegradasi gelatin yang dapat terdifusi. Yang keempat, peningkatan aqueous Congo red dye pada sekresi permukaan koloni. Yang kelima, adalah produksi enzim difusi yang mendegradasi kondroitin sulfat A. Nah, tadi kan ada disebutin 5 karakteristik dari bakteri ini. Nah, 4 karakteristik pertama dapat diamati langsung pada pola isolasi asli. Nah, karakteristik kelima dapat diamati dengan menggunakan tes singkat untuk keberadaan aktivitas kondroitin AC biasa dalam blok agar-agar yang dikeluarkan dari plat isolasi. Identifikasi spesifik Cytophaga columnaris dapat dilakukan dalam beberapa menit setelah pertumbuhan yang terlihat muncul pada plat isolasi primer. Nah, kemudian kita juga bakal masuk ke materi yang bagaimana Cytophaga columnaris menginfeksi ikan. Caranya itu infeksinya bisa disebabkan oleh pembawa bibit penyakit dari ikan lain, dan juga kalau non-infeksinya itu disebabkan oleh imunodefisiensi, kekurangan nutrisi, atau juga lingkungan yang tidak mendukung. Nah, menurut sumber yang kami dapat yaitu dari Catfish Fabrication, bakteri ini dapat tumbuh subur dalam kolam yang kadar oksigennya baik, berair, dan juga bersih. Keberadaan mereka tidak menjadi masalah sampai ikan baru yang membawa penyakit ditebar ke kolam atau kekebalan tubuh ikan menurun, sehingga bakteri Flavobacterium dapat hinggap dan berkembang biak menjadi penyakit. Nah, kemudian akan menyebar dengan cepat ke seluruh kolam. Bakteri ini kemudian akan bergerak dengan cara gliding dan menyerang ikan. Begitu bakteri Flavobacterium masuk dalam aliran darah, kematian terjadi sangat cepat. Ikan akan mulai kesulitan bernafas, dan kemudian ikan yang sakit akan berada di dasar kolam dan mati. Diikuti dengan ikan lain dengan cepat. Kematian massal dapat terjadi dalam waktu 12-48 jam. Selanjutnya, kita akan mempelajari tentang gejala-gejala pada penyakit Cytophaga columnaris. Ada beberapa juga nih gejala-gejalanya, yaitu yang pertama, ikan akan mulai menyendiri dan tidak akan bergerombol pada ikan-ikan lain. Yang kedua itu mulai kesulitan bernafas dan berenang di permukaan. 3. Terlihat pucat atau kembung di sekitar daerah sirip dada atau ventral. Yang keempat, berenangnya mulai melemah atau berenang tidak menentu. Selanjutnya, bagaimana cara pencegahan penyakit Cytophaga columnaris ini? Cara-cara pencegahannya itu yang pertama, setiap ikan yang baru dibeli harus ditampung pada kolam karantina selama 1-2 minggu untuk memastikan ikan tidak membawa penyakit kepada ikan-ikan yang lain. Yang kedua itu penting untuk memiliki mineral yang memadai di dalam air kolam. Air yang cukup memiliki kandungan mineral biasanya ditandai dengan kesadahan air general hardness GH dan alkalinitas di atas 20 ppm atau lebih baik bila 60 ppm. Yang ketiga itu hindari kepadatan tinggi pada penampungan ikan. Selanjutnya, pengobatan pada penyakit Cytophaga columnaris. Jika sudah terinfeksi, ternyata ada juga cara pengobatannya. Yang pertama itu turunkan suhu air kolam sampai 24 derajat untuk membantu memperlambat penyebaran penyakit.
Gunakan kombinasi antibiotika dengan kandungan kanaplex dan nitrofurazan dari merek obat ikan yang diperbolehkan FDA. Di antaranya obat ikan tersebut adalah API Furan 2 atau Tetrafungus Guard atau Jungle Fungus Clear. Yang kedua adalah jangan menggunakan antibiotik dengan kandungan eritromisin atau tetrasilin atau oksitetrasilin untuk mengobati kolumnaris, karena itu adalah satu kesia-siaan karena obat tersebut untuk bakteri gram positif, sedangkan penyebab penyakit kolumnaris bakteri negatif. Oke, itu dia yang bisa kami jelaskan. Semoga materi ini bermanfaat untuk kalian. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Dan ini juga daftar pustaka atau materi-materi yang kita ambil untuk PPT ini. Terima kasih semuanya.